Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tidak terasa kita sudah menjalani puasa setengah bulan lebih. Semoga apa yang sudah kita jalani menjadikan kita tambah keimanan, keislaman kita, dan diberi kekuatan sampai di akhir Ramadan ini dengan penuh ketaatan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Al-ayah. Dalam ayat ini Allah memberikan suatu kelonggaran, memperbolehkan tidak puasa atau memberikan keringanan dalam berpuasa. Yang jelas Allah tidak meniadakan atau tidak mewajibkan orang meninggalkan puasa. Tetapi sekali lagi Allah mempermudah, meringankan ketika orang itu tidak kuat melakukan puasa. Di pertemuan kali ini saya akan sedikit menguraikan tentang bagaimana hukum orang yang meninggalkan puasa kemudian meninggal dunia. Jemaah minal muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Di hadis lain ada satu riwayat yang mana diriwayatkan dalam kitab Sahihul Bukhari. Ada satu sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaiha saumu syahrin afa aqdihi anha. Faqala lau kana ala ummuka dainun akunta qadiyah anha. Qala na'am. Qala fadainullah ahaqqu ayyuqda. Dari hadis pertama, Rasulullah menyampaikan bahwasanya barang siapa meninggal dunia masih memiliki tanggungan puasa, maka puasa tersebut adalah kewajiban bagi walinya atau ahli warisnya. Kemudian hadis yang kedua, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, yang mana ibunya meninggal kemudian masih meninggalkan puasa atau hutang puasa,
Dia bertanya, apakah saya harus mengqadha untuknya atau tidak? Rasul pun menjawab, jika orang tuamu mempunyai hutang, apakah kamu wajib mengqadha? Maka sahabat tadi menjawab, ya, saya akan mengqadha. Kemudian Rasulullah SAW memberikan keterangan, jika hutang kepada manusia saja kamu mengqadhanya, membayarnya, seharusnya hutang kepada Allah lebih berhak atau diutamakan dalam mengqadha. Jamaah muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, inilah kedua hadis yang mana ketika orang meninggalkan puasa itu harus mengqadha atau diqadha oleh ahli warisnya atau membayar fidyah. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Bugha menuliskan dalam satu kitabnya, yaitu At-Tahdzib fi Adillati Matan Ghayah wa Taqrib, halaman 114, beliau mengatakan pada intinya orang yang dilunasi utang puasanya adalah orang yang masih memiliki kesempatan untuk melunasi puasanya, namun dia keburu meninggal. Sedangkan orang yang tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha kemudian meninggal, maka dia tidak ada perintah untuk mengqadha bagi ahli warisnya. Tidak ada juga kewajiban membayar fidyah dan juga tidak ada dosa. Nah, ketika orang sakit meninggalkan puasa dan dia sembuh, maka ketika sembuh dia mempunyai kewajiban membayar puasa tersebut. Nah, belum sampai melakukan dia meninggal. Nah, seperti inilah yang diwajibkan keluarga atau ahli warisnya mengqadhanya atau membayar dengan fidyah. Akan tetapi jika orang ini tidak puasa karena sakit kemudian meninggal sebelum sembuh, maka baginya tidak ada qadha, tidak ada dosa, dan juga tidak ada fidyah. Itulah kata Syekh Mustafa Al-Bugha. Jamaah muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, dari inilah ada hadis yang memperbolehkan melunasi hutang orang yang meninggal, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas qala, idza marida ar-rajulu fi Ramadan thumma mata walam yasum ut'im anhu walam yakun alaihi qadha wa in kana alaihi nadhrun qadha anhu waliyuhu. Jika seorang sakit di bulan Ramadan lalu dia meninggal belum melunasi hutang puasanya, maka puasa tersebut dilunasi oleh keluarganya atau memberi makan kepada orang miskin, dan dia tidak wajib mengqadha. Adapun jika orang tersebut nazar, maka kerabatnya lah yang harus mengqadhanya. Diperkuat oleh hadis Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi syamu syahrin falyut'im anhu makana kulla yaumin miskinan. Barang siapa meninggal
di saat puasa bulan Ramadan, maka berilah makan pada orang miskin di setiap harinya. Jamaah muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, pada intinya orang yang meninggalkan puasa karena ada uzur syar'i, uzur yang diperbolehkan oleh agama. Nah, ini cara mengqadainya ada dua ketika dia sudah meninggal. Yang pertama boleh diqadha ahlul waris atau walinya. Yang kedua lepas dari semuanya. Sekali lagi, yang wajib diqadai oleh ahli keluarganya jika yang meninggal atau si mayit tadi ada kesempatan untuk membayar hutang puasa tetapi belum dilakukan. Sedangkan orang yang tidak punya kesempatan untuk mengqadha, sakit kemudian langsung meninggal, maka dia tidak kena dosa, keluarganya pun tidak ada kewajiban mengqadainya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan kita semua, memberkahi kita semua, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.